Capaian Merdeka Belajar, di mana satuan pendidikan, guru, peserta didik diberikan kebebasan, di mana bebas untuk berkreativitas, bebas untuk belajar secara dengan mandiri dan menemukan atau berinovasi. Kemudian sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang meliputi ada 6 nilai. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian untuk yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana pelajar Pancasila diharapkan memiliki spiritualitas yang tinggi sehingga dapat menerapkan nilai-nilai baik sesuai dengan ajaran agama dan kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya memiliki keimanan dan akhlak beragama, pelajar Pancasila juga memiliki akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, di mana dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika wajib menjadi nilai yang dipegang bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar, bukan hanya dengan sesama bangsa Indonesia, melainkan juga ketika berhadapan dengan bangsa atau kultur negara lain. Pelajar Pancasila dituntut untuk dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, namun tetap berpikiran terbuka ketika berinteraksi dengan budaya lain. Kemudian untuk nilai yang berikutnya, yang ketiga adalah gotong royong. Salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia adalah gotong royong. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela dengan rekan-rekan yang lain. Untuk nilai yang berikutnya adalah mandiri, di mana kemandirian juga merupakan kunci penting dalam menjalankan kehidupan. Meski mampu menjalankan sesuai dengan gotong royong, tapi pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab secara mandiri dan berintegritas sesuai dengan potensi yang akan dilakukannya, di mana hal tersebut akan membentuk menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Yang nilai yang berikutnya yaitu bernalar kritis. Untuk menghadapi kompetensi global yang saat ini dan perkembangan zaman yang luar biasa, diperlukan kemampuan untuk berpikir kritis sendiri, diartikan sebagai kemampuan secara objektif memproses informasi secara kualitatif dan kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Dengan begitu, diharapkan pelajar akan mampu mengambil keputusan yang tepat. Untuk nilai yang berikutnya, yaitu kreatif, menciptakan berbagai penemuan-penemuan inovasi yang bermanfaat dan penemuan-penemuan baru yang selama ini belum ada yang berguna untuk masyarakat. Yang berikutnya adalah nilai atau kendala-kendala ya dalam Merdeka Belajar, yaitu penerapan ujian sekolah, di mana sistem pendidikan kita sekarang ini masih berorientasi pada nilai-nilai yang harus dicapai oleh siswa tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing siswa, potensi yang berbeda-beda yang dimiliki oleh siswa. Berikutnya adalah kualitas pendidikan yang memprihatinkan di Indonesia, di mana data program for International Student Assessment tahun 2018 yang diinisiasi oleh OECD menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia di lingkup global berada dalam peringkat 6 terbawah dari 79 negara. Kemudian dalam kategori membaca, Indonesia menduduki peringkat ke-74, peringkat 73 untuk kategori matematika, dan peringkat 71 untuk kategori sains, dan mirisnya lagi peringkatnya cenderung stagnan dalam 15 tahun terakhir. Ini adalah fenomena yang terjadi saat ini yang harus kita berbagi bersama. Dan permasalahan besar yang lainnya adalah kualitas pengajar yang masih rendah, sistem pengajar yang feodalistik, hingga kualitas lembaga pendidikan guru yang perlu banyak pembenahan. Sistem pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi terlalu kaku, birokratis, dan hanya terpaku pada standar-standar dan pemenuhan kurikulum semata dan juga pemenuhan nilai, sehingga membuat siswa mengalami tekanan dan terpaksa. Pendidikan harus memerdekakan manusia. Inilah yang menjadi solusi bersama saat ini untuk mewujudkan kemerdekaan belajar, di mana selain berperan sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa, pendidikan memiliki peran penting di berbagai aspek kehidupan manusia. Karena semakin baik mutu kualitas pendidikan, semakin baik pula kualitas suatu bangsa.
Kemudian menurut Gajah Dewantara bahwa pendidikan sejatinya harus memerdekakan manusia karena ia percaya bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing yang harus kita perhatikan dalam mendidik, bahwa setiap mendidik harus memahami bahwa peserta didik memiliki kebebasan dalam menentukan dirinya sendiri untuk menemukan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian potensi yang dimiliki oleh seorang pengajar dan peserta didik ya di era sekarang ini, satu, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, perasaan atau compassion, komunikasi, dan logika komputasional atau computational thinking atau computational logic yang dimiliki oleh siswa, sehingga dengan adanya kemampuan anak-anak dalam kemampuan literasi, numerasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.